Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Baik, kita mulai. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapa kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Ayo membaca. Perhatikan teks pidato berikut. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan ini. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama rasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi, dan memberikan masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagi kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Baik anak-anak, dari penggalan teks pidato tersebut, sekarang tugas pertama kamu adalah kamu tentukan mana bagian pembuka, mana bagian inti, dan mana bagian penutup. Tidak mungkin dikasih tanda ya, karena kamu akan menulis. Berarti kamu tulis saja bagian pembukanya apa, bagian intinya apa saja, dan penutupnya apa saja. Ya. Karena kalau misalnya diberi tanda, berarti kamu harus menulis semua pidato tersebut. Jadi tidak usah kamu beri tanda, tapi kamu tulis saja yang termasuk bagian pembukanya apa saja, dari kalimat mana sampai kalimat mana, terus bagian intinya sama juga, dan penutupnya sama juga, seperti itu ya. Itu untuk tugas pertama kamu. Oke, jelas ya? Oke. Selanjutnya, yang kedua, tugas yang kedua, kamu diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sekelompokmu. Karena tidak mungkin bertanya dengan teman sekelompokmu, berarti ini untuk tugas masing-masing saja ya. Pertanyaan pertama, dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Jadi koperasi itu apa? Ya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa saja yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Lalu kamu cari nilai-nilai Pancasila yang ada di terapkan oleh anggota yang tadi sudah dijelaskan di pidato di atas. Oke, itu untuk tugas kamu yang kedua. Baik, kita lanjut lagi. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah ini.
Oke, sudah diperhatikan? Nah, kedua gambar ini merupakan bagian dari kampus perguruan tinggi ternama. Gambar kiri merupakan kampus Nanyang Technology University (NTU) di Singapura. Gambar kanan merupakan kampus Universitas Indonesia UI di Depok. Nah, ini di Singapura, ini di Indonesia. Banyak mahasiswa NTU berasal dari Indonesia. Sebaliknya, banyak pula mahasiswa yang belajar di UI berasal dari luar negeri. Tuh ya. Oke, tugas kamu yang terakhir sekaligus tugas kamu yang ketiga di pembelajaran hari ini adalah carilah informasi bentuk-bentuk kerjasama di bidang pendidikan di ASEAN ya. Silakan kamu cari di Google, di internet ya, karena tidak mungkin kita mencari di perpustakaan karena kamu sedang di rumah. Oke, itu adalah tugas yang terakhir. Tugas ketiga di pelajaran ini adalah cari bentuk informasi kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Cari sebanyak-banyaknya yang kamu dapat di internet. Oke, baik anak-anak. Itu saja untuk tugas pembelajaran hari ini. Sekali lagi jangan lupa semua tugas dikerjakan di kertas lembar. Kasih nama, tanggal, yang judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.